Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Priska Anggela. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah kemudahan, kesehatan, sehingga masih diberikan waktu sharing-sharing seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing terkait dengan personality disorder bipolar, Zenitsu Agatsuma. Meski rada-rada, namun tak gentar bagai petir menggelegar. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman sekalian. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing nih terkait dengan Zenitsu Agatsuma, yang mana beliau ini adalah orang yang masuk ke di Kimetsu no Yaiba ya. Jadi dia ini adalah orang yang memang salah satu yang ada di Kimetsu no Yaiba gitu ya. Masya Allah. Ini sebentar ya. Kimetsu no Yaiba. Oke ya teman-teman sekalian, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, Hello Wednesday. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita sharing nih terkait dengan personality disorder bipolar, di mana terkait dengan Zenitsu Agatsuma. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan sharing bahwasanya Zenitsu Agatsuma ini adalah salah satu karakter di Kimetsu no Yaiba, di mana dia ini memiliki pernapasan yang agak langka ya. Jadi pernapasan petir nih teman-teman sekalian. Pernapasan petir. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan bipolar. Kenapa disangkut pautkan dengan Zenitsu? Di mana Zenitsu ini sebagaimana kita tahu, dia ini memiliki dua kepribadian ya teman-teman sekalian. Memiliki dua kepribadian di mana ya luar biasa gitu ya. Halo sih. Halo, ini Kak Yoko Alfa ya, Masya Allah. Nah, jadi kita akan bahas salah satu karakter yang ada di Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer, yaitu namanya Zenitsu Agatsuma. Jadi Zenitsu Agatsuma ini dia memiliki rambut kuning ya, bajunya kuning, semuanya serba kuning. Kemudian juga dia ini memiliki teknik pernapasan yang langka, yaitu teknik pernapasan petir. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin kita akan menilik dulu, kita akan bahas dulu Zenitsu Agatsuma ini. Jadi Zenitsu Agatsuma ini salah satu temannya Kamado Tanjiro ya. Jadi dia kan terima seketir nih, ada 3 ya. Inosuke, kemudian Zenitsu Agatsuma, kemudian sama si Kamado Tanjiro. Nah, kemudian Zenitsu Agatsuma ini memiliki salah satu hal yang menarik yang kita bahas, terutama terkait dengan kesehatan. Kita akan kaitkan kemudian di sisi anime serta kaitannya dengan sisi spiritualitas ya. Ini sangat menarik sekali. Nah, di sini saya mungkin bukan orang yang berkompetensi terkait dengan psikologi ya. Namun insya Allah karena saya juga mendalami terkait dengan ilmu-ilmu farmasi klinis, terutama klinis di sini yaitu terkait dengan psikologi, insya Allah saya sebisa mungkin apa-apa yang sudah saya baca, saya dengar, saya rasakan, saya pikirkan, saya berinteraksi dengan orangnya langsung, kemudian saya juga istilahnya banyak berinteraksi dengan orang-orang psikologi. Insya Allah saya akan sharing-sharing nih teman-teman sekalian terkait dengan bipolar ya, insya Allah, atau personality disorder. Teman-teman sekalian, mungkin beranjak ya sebelum kita masuk terkait dengan hal yang lebih berat, insya Allah kita akan sharing dulu nih terkait dengan bipolar itu apa sih? Ya, jadi Zenitsu ini dia memiliki 2 kepribadian teman-teman. Terkadang dia itu sangat takut sekali ya, takut sekali ketika mendengar kata iblis, melawan iblis gitu ya. Ataupun siluman lah istilahnya yang ada di Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Kemudian dia merasa sangat luar biasa menjadi pahlawan, ataupun dia semangatnya menggelora sekali ketika dia itu tertidur, kondisi fokus, dan dia kondisi merem
gitu ya, atau tertutup matanya, kemudian dia jadi sosok yang luar biasa hebat gitu ya, luar biasa. Saya sangat senang sekali dengan sosok Agatsuma Zenitsu ini, terutama ada tiga poin epic sekali battle-nya, yaitu ketika melawan manusia laba-laba ya. Waktu itu ketika melawan manusia laba-laba dia kondisi tertidur dan sudah terinfeksi oleh racunnya manusia laba-laba, tapi dia tetap bisa meneruskan jurusnya. Kemudian yang kedua battle-nya ketika melawan manusia gendang ya, manusia gendang gitu. Manusia gendang, sorry ya, iblis gendang. Kemudian yang terakhir itu ketika di Mugen Train, ketika dia jiwanya tertantang karena ingin menyelamatkan si siapa, Nezuko ya, Nezuko Kamado. Itu adiknya si Kamado Tanjiro ya teman-teman sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman sekalian, ada dua efek yang ada dalam tubuh si Zenitsu Agatsuma, atau kita sebut dengan personality disorder ataupun bipolar, di mana ada sebuah proses afektif normal ya teman-teman sekalian. Ada sebuah proses afektif normal di mana ada kesedihan atau ketidakbahagiaan itu memang dapat mengganggu semua orang ya, bukan hanya si Zenitsu Agatsuma, tapi juga kita mungkin ya teman-teman sekalian, dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya sekali dua kali, tapi dari waktu ke waktu dia akan mengganggu terus-menerus. Seringkali memang penyebabnya itu jelas dan membaik setelah penyebabnya itu hilang. Jadi bagaimanapun ketidakbahagiaan itu muncul teman-teman sekalian yang lama sebagai respon terhadap stres yang sangat sulit dibedakan dengan gangguan afektif ringan ataupun gangguan personality disorder ataupun gangguan kepribadian yang dia itu ringan, yang tentu saja akan memerlukan terapi lebih banyak ataupun terapi yang lebih mendalam gitu ya. Jadi tidak hanya terapi non farmakologis kalau dalam kesehatan, ataupun terapi-terapi yang sifatnya bukan obat, dan juga sifat obat-obatan gitu. Jadi ada terapi farmakologis, ada terapi non farmakologis. Jadi ada terapi obat, ada terapi non obat ya teman-teman sekalian. Sehingga memang dukungan dan perbaikan lingkungan kehidupan itu merupakan kunci dari kesembuhan. Jadi memang lingkungan itu sangat mendukung sekali dalam proses kesembuhan dari orang yang terkena personality disorder atau gangguan kepribadian, yaitu gangguan mood ya, terutama bipolar. Dia bisa sangat sedih sekali, ataupun sangat senang sekali, ataupun dia sangat takut sekali gitu ya. Bahkan ada istilahnya alter ego ya. Jadi ada istilah lain alter ego itu bahkan banyak sekali kepribadian, jadi multipolar ya istilahnya, atau unipolar. Jadi dia memiliki banyak, tapi terutama 3 sih alter ego itu. Tapi nanti kita bahas di next time ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing terkait dengan bipolar disorder. Ya, jadi teman-teman sekalian, jadi memang kunci kesembuhan adalah terapi suportif atau dari dukungan orang-orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai ya. Insya Allah si Zenitsu Agatsuma ini bisa lebih care, lebih cure ya, lebih aman, lebih safety begitu ya teman-teman sekalian. Kemudian berkabung atau kehilangan itu memang perasaan yang memang mendalam setelah kehilangan atau trauma, dapat menimbulkan sindrom depresi yang sangat lengkap. Jadi memang ada kesan tersendiri ketika kita itu merasa takut, ketika kita itu merasa kehilangan, ketika kita itu merasakan suatu emosional yang dahsyat sekali pada suatu waktu. Nah, itu dia akan memicu terkait dengan personality disorder ya teman-teman sekalian. Kemudian, namun berjalannya waktu, insya Allah gejala-gejala dari proses depresi, proses terpuruk itu akan hilang seiring waktu berjalan ya, seiring waktu berjalan. Insya Allah, tabarakallah. Oke, teman-teman sekalian, insya Allah. Jadi memang bisa berminggu-minggu,
bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bahkan bisa berabad-abad ya. Tapi nggak ada yang sampai seabad-abad, itu nggak ada ya, insya Allah. Nah, jadi teman-teman, beberapa orang atau beberapa individu itu akan kehilangan. Jadi beberapa orang atau beberapa individu itu akan kehilangan berdasarkan kriteria waktunya. Contohnya, misalkan orang yang dia itu memiliki gangguan mood ya, kadang dia seneng banget atau dia kadang sedih banget, itu dia berangsur-angsur karena waktu. Itu ada jeda waktu atau kriteria waktu yang menentukan bahwa dia itu bisa jadi gangguan atau enggak. Tapi ini jangan dijadikan patokan atau untuk mendiagnosa diri sendiri ya teman-teman. Ini hanyalah sebuah gambaran besar ya terkait dengan penyakit ataupun gangguan mood personality disorder atau bipolar yang di sini kita bahas terkait dengan zenitsu ya. Jadi kita kaitkan antara kesehatan, anime dan juga spiritualitas gitu ya teman-teman sekalian. Ya bismillah. Jadi teman-teman, jadi bisa contohnya lebih dari 2 bulan. Nah, si zenitsu ini dia kan memiliki pengalaman traumatik. Dia diajarkan ya bagaimana dia itu memiliki pernapasan petir, beberapa jurus. Nah, dia itu memiliki trauma, dia tidak bisa melakukan beberapa jurus yang diajarkan oleh kakeknya, kakek angkatnya atau mantan Hashira petir gitu ya. Jadi ketika diajarkan beberapa jurus, si Zenitsu Agatsuma ini tidak bisa dia. Sehingga si Zenitsu ini bagaimana caranya supaya dia lebih bangkit dan dia lebih bisa belajar dan tidak putus asa. Sehingga si Zenitsu ini dia belajar lah tentang jurus petir itu satu aja. Satu petir ya, bukan satu petir, satu jurus petir. Nah, sehingga dia asa sampai dia itu benar-benar sangat luar biasa ya. Halo Kak Asadullah, gitu ya. Jadi luar biasa si Zenitsu Agatsuma ini hanya memiliki satu jurus aja si Zenitsu ini, ketimbang sama si Keigoku ya. Keigoku ataupun kakak tingkatnya yang dia berubah jadi iblis gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kakeknya itu dia jadi dia harakiri ya, dia harakiri dan membunuh dirinya sendiri dengan menusukkan pedang kemudian seret gitu di bagian perutnya. Karena apa? Karena dia merasa gagal dalam membuat atau mencetak generasi Hashira ataupun Demon Slayer warga petir lah istilahnya. Jadi si Heigoku ini ataupun kakak tingkatnya si Zenitsu Agatsuma, dia sampai istilahnya itu jadi iblis gitu ya. Bahkan dia sekarang jadi iblis bulan atas tingkat 6 kalau tidak salah ya, gitu ya teman-teman sekalian. Sehingga jadi si Zenitsu Agatsuma ini hanya memiliki satu jurus saja, dia belum sempat belajar beberapa jurus. Sedangkan si Heigoku itu dia ataupun kakak tingkatnya si Zenitsu ini dia memiliki beberapa jenis, tapi jurus yang pertama dia tidak bisa. Ya gitu. Dia bisa menguasai 5 jurus yang diajarkan oleh kakeknya, tapi dia tidak bisa jurus yang pertama. Sedangkan si Zenitsu tidak bisa melakukan ataupun mempelajari beberapa yang tadi ya, yang 5 jurus, tapi dia bisa yang pertama, jurus yang pertama gitu ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi terkait dengan yang bipolar tadi ya teman-teman sekalian. Jadi memang proses ini bisa berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu ya. Si Zenitsu Agatsuma bahkan sampai sekarang yang istilahnya umurnya seumuran dengan si Inosuke, seumuran dengan si Kamado Tanjiro, dia sampai sekarang pun masih gitu ya, masih bipolarnya masih ada. Maksudnya bipolar tuh gimana sih? Jadi dia memiliki 2 kepribadian. Jadi ketika dia itu menyerang, ketika jurusnya itu muncul ya, ataupun jurus petirnya itu muncul gitu, dia merasa seperti pahlawan. Dia hebat sekali. Dia merasa luar biasa dan dia tidak ingat dengan apa-apa yang dia lakukan sebelumnya. Nah, apa yang dia lakukan sebelumnya, dia merasa takut, dia merasa memalukan gitu ya. Terus juga bahkan sampai nyumput sama anak kecil di belakangnya. Tapi ketika ada iblis gendang itu, dia apa istilahnya, ketika diperlukan, bahkan dia mengetahui dalam keadaannya bipolar itu, dalam dia keadaan
tidak sadarkan diri ya, dia tertidur, si Zenitsu Agasuma dia bisa mengetahui mana lawan mana kawan gitu ya teman-teman. Itu luar biasa sekali gitu. Jadi dia memiliki dua kepribadian yang luar biasa. Jadi antara satunya takut sekali, yang kedua adalah apa namanya, dahsyat sekali, takut sekali, kemudian yang kedua dahsyat sekali ataupun kuat sekali ya teman-teman sekalian gitu teman-teman sekalian. Kemudian jadi bisa berkembang menjadi gangguan mood yang sangat berat. Jadi kalau misalnya berlangsung sangat lama, bukan hanya sehari dua hari, sebulan dua bulan, seminggu dua minggu, bahkan bertahun-tahun, itu disebut dengan gangguan afektif ataupun gangguan ini ya, gangguan kepribadian ataupun bipolar tingkat atas ataupun sudah agak naik gitu ya teman-teman. Jadi memang jarang dijumpai ya teman-teman sekalian, kalau misalnya dikalkulasikan ya istilahnya mungkin 10 banding 1 atau banding 2 saja orang-orang yang memiliki gangguan personality disorder. Jadi kalau bisa dikatakan ya langka gitu ya teman-teman sekalian. Jadi si Zenitsu Agatsuma ini memiliki kepribadian yang agak langka istilahnya gitu ya. Jadi meskipun beberapa individu ataupun beberapa orang itu ada yang bereaksi terhadap apa-apa yang disebut dengan sifat stres dia ataupun yang memicu dia sangat luar biasa tertekan dengan namanya hipomanik atau hipomania teman-teman sekalian. Oke. Jadi memang gangguan mood itu ada beberapa macam sebetulnya. Jadi ada yang disebut dengan gangguan mood mayor, jadi sangat depresi atau gembira sekali. Kemudian penelitian genetik dan presentasi klinik menunjukkan bahwa terdapat ada dua kelompok yang berbeda, yaitu gangguan depresi mayor yang disebut dengan unipolar, dan juga dua tipe gangguan bipolar, yaitu gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2. Nah, si Zenitsu Agatsuma ini kalau saya rasa dia udah masuk ke gangguan bipolar 2 ya teman-teman sekalian, karena dia sudah bisa melakukan dua kepribadian dan dua itu sangat kontras sekali. Jadi dia sangat takut sekali atau dia sangat kuat sekali ya. Jadi itu ya. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi resiko selama hidup itu ternyata gangguan mood itu ataupun gangguan yang disebut dengan ada yang disebut dengan gangguan yang bipolar tadi itu memang bisa sekitar 17% atau lebih terjadi pada populasi umum atau manusia pada umumnya, dan juga 10 kali frekuensi gangguan bipolar itu sekitar 15% itu manusia akan melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, yaitu bunuh diri ya. La wala quwata illa billah, naudzubillah summa naudzubillah ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian terkait dengan gangguan bipolar ya teman-teman sekalian. Jadi gangguan bipolar itu ternyata ada gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2. Saya akan bahas sedikit-sedikit ya, spill nih, ya insya Allah mohon dikoreksi apabila ada yang salah, dan ini merupakan rujukan yang berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, insya Allah sahih ya. Insya Allah sahih. Saya baca buku, saya baca jurnal ya. Mudah-mudahan apabila ada yang salah silakan dikoreksi. Oke, kita lanjut ya. Gangguan bipolar 1. Jadi teman-teman sekalian, gangguan bipolar 1 ini ditegakkan apabila dia itu terdapat suatu riwayat episode bahagia sebelumnya. Kalau dia happy banget ya. Nah, itu bisa jadi loh ya. Tapi kita tidak self diagnose di sini. Jadi sekitar 90% atau lebih pasien juga mengalami episode depresi. Jadi tidak hanya bahagia, tapi 90% pasien ataupun orang yang mengidap gangguan bipolar 1 itu dia memiliki sifat-sifat itu, dia bisa depresi atau sangat sakit sekali atau takut sekali atau merasa tertekan sekali. Oke. Kemudian selanjutnya, jadi bisa terjadi di beberapa hari dan dapat berkembang menjadi tidak terkontrol atau psikotik ya. Jadi bisa tidak terkontrol sifatnya. Jadi sekitar 20% atau lebih pasien yang memiliki sifat bahagia sekali itu mengalami halusinasi dan atau waham
Jadi dia memiliki hal-hal yang luar biasa, berbeda sekali dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dengan apa yang dia katakan. Jadi istilahnya apa yang dia sampaikan, yang pikirkan itu tuh beda sama apa yang dia lakukan. Nah itu ya, itu disebut dengan halusinasi. Nah jadi bisa dikatakan sangat berat sekali ya dibedakan apabila itu ada yang namanya tiba-tiba dia bisa jadi insomnia, kemudian dia juga disorientasi, paranoia, halusinasi, kemudian bahkan sampai skizofren akut, jadi mengalami kegilaan lah istilahnya. Dia sudah tidak sadarkan diri dengan dirinya itu siapa. Oke teman-teman sekalian, jadi bila pasien bipolar itu mengalami depresi, dan depresi itu biasanya berat, tapi kadang-kadang juga bisa terlihat sebagai suatu yang sangat ringan sekali ya insya Allah. Jadi tidak hanya berat tapi juga ringan sekali. Nah itu dia jaraknya itu biasanya, yaitu tadi ya salah satunya, bisa terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi kadang-kadang juga pasien itu ataupun pasien-pasien yang memiliki bipolar itu dia bisa jadi mengalami siklus dari satu hari ke hari lain, dari minggu ini ke minggu lain. Halo Kak Andika, Kak Wildan, Kak Wildania ya, Kak Asadullah ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi siklusnya bipolar itu bisa jadi berhari-hari, bisa jadi berbulan-bulan, bisa jadi bertahun-tahun teman-teman sekalian. Gitu ya. Tapi kadang-kadang pasien itu memiliki siklus yang cepat sekali, atau terjadi beberapa episode mood dalam 1 tahun. Jadi gangguan ini terjadi pada 10% atau lebih pasien, dengan resiko wanita pria itu 4:1. Jadi kebanyakan yang mengalami bipolar itu 4:1 teman-teman, dari 5. Jadi 4 itu perempuan, 1 itu laki-laki. Jadi emang luar biasa, perempuan itu lebih banyak tertekannya ya. Jadi jangan sampai tertekan ya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut lagi. Jadi insya Allah untuk yang lebih buruknya ya seperti itu. Kadang-kadang memang pergantian mood itu tidak terlihat ya, dan jangan langsung disimpulkan bahwa mood swing sama dengan bipolar ya. Jangan, di sini disclaimer ya, tidak untuk self diagnosis, ini hanya untuk pengetahuan saja ya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut lagi. Jadi misalnya contohnya ya, jadi ada gejala-gejala yang berlawanan muncul secara simultan atau terus-menerus. Contohnya, bersemangat bernyanyi yang bercampur dengan menangis, nyanyi tapi nangis, sedih tapi tiba-tiba ketawa atau gembira gitu ya. Kemudian bisa jadi juga disebut dengan gangguan mood campuran. Jadi memang gangguan mood ini bisa terjadi itu ada hal yang berlawanan, kemudian juga biasanya berulang ya, tidak hanya sekali 2 kali tapi terus menerus, ada lagi gitu ya teman-teman. Jadi serangan yang tunggal itu jarang sekali. Misalkan dia nyanyi aja, atau misalkan dia nangis aja, jarang kalau untuk orang-orang yang memiliki gangguan bipolar. Jadi pasien itu hanya menderita mania saja, atau happy aja gitu, gembira, euforia gitu, ataupun dia sadness, sedih banget gitu ya, pokoknya ya gitulah pokoknya ya. Atau mania unipolar yang dapat terjadi secara klinik, tapi sangat jarang sekali. Oke, teman-teman sekalian, untuk bipolar 2 itu biasanya terjadi sebelumnya itu selain mengalami depresi mayor atau depresi yang sangat berat sekali dalam dirinya, juga mengalami episode hipomania, atau yang disebut sekitar dengan waktu terjadinya depresi kayak gitu ya. Jadi tapi tidak pernah mencapai sampai benar-benar manik ataupun sangat happy sekali. Jadi gangguan ini terjadi sering pada wanita yang mempunyai riwayat keluarga yang menderita gangguan mood, sekitar 10% atau lebih dapat berkembang menjadi gangguan bipolar 1, dan akhirnya pasien mengalami episode yang sangat happy sekali.
Jadi resiko kehidupannya untuk terjadinya gangguan bipolar itu sekitar 1% yang bersifat genetik. Jadi saudara kandung itu berisiko untuk menderita gangguan bipolar itu 5-10%, depresi mayor 10%, dan siklotimia gitu ya. Siklotimia tuh dia siklusnya tuh sangat luar biasa, bolak-balik gitu ya. Jadi udah 2 tahun, udah reda lagi, ntar lagi gitu. Reda lagi. Jadi misalnya seperti kalau amplitudonya tuh luar biasa, banyak puncak dan lembahnya gitu ya. Itu pelajaran fisika ya, kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau pada gambar identik kemungkinan itu gangguannya itu 70%. Jadi ya teman-teman sekalian, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Jadi episode yang pertama itu justru pada orang-orang yang umurnya di atas 30 tahun ya gitu. Dan biasanya membaik dalam 2-4 bulan bila tidak diobati. Ya Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari gangguan mood atau berbagai kondisi yang memang menimbulkan hal-hal yang seperti ini ya teman-teman sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dan kita tetap bisa menjaga neurobiologi kita, menjaga diri kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih sehat lagi, baik fisik dan ruhaninya. Jadi kita dijauhkan dari gangguan bipolar ataupun memiliki dua kepribadian yang sangat berbeda. Kadang dia happy banget, euforia banget, atau dia sangat sedih sekali bahkan tidak mau melihat orang lain gitu ya. Ya mudah-mudahan juga kita tidak mengikuti jejak si Zenitsu Agatsuma yang seperti ini ya. Tapi insya Allah kalau si Zenitsu ini dia bagus ya. Jadi dia tuh takut banget gitu ya. Jadi dia tuh benar-benar nggak bisa, iblis, tidak, aku takut sekali. Kemudian dia tiba-tiba ketika dia tidur, set gitu tidur. Set, dia ngeluarin pedangnya. Dia sangat kuat sekali. Itu kan luar biasa ya. Nah, yang bipolarnya kayak gitu yang dipinginin. Misalkan contohnya kalau kita lagi kuliah gitu ya atau misalnya kerja, misalkan kita tidur, set tidur, Zrrrt. Selesai tugasnya atau selesai kerjaannya, bye bye gitu ya, asik dong kayak gitu mah ya. Ya mudah-mudahan ya itu cuman bercanda aja sih, yang nggak bakalan mungkin juga yang kayak gitu ya teman-teman sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman sekalian, jadi apa yang kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan kita mengetahui apa-apa potensi kita, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Jadi di sini untuk sebagai penutup sekaligus sebagai tips ya untuk teman-teman sekalian. Yang pertama adalah percaya bahwa sesuatu itu dapat dilakukan ya teman-teman sekalian. Jadi percaya sesuatu itu dapat dilakukan itu melicinkan jalan untuk solusi yang kreatif. Jadi di mana ada kemauan, di situ ada jalannya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu kan pepatah mengatakan ya. Jadi percayalah sesuatu itu dapat dilakukan. Jadi ini adalah salah satu dasar dari berpikir kreatif, teman-teman. Halo Kak Andi, semoga sehat selalu. Oke, jadi kita di sini bakal sharing-sharing nih Kak Andi. Tadi udah bahas terkait dengan personality disorder atau bipolar. Nah, ini untuk sebagai penutup sekaligus tips untuk lebih dinamis, kreatif, inovatif ala Zenitsu Agatsuma ya. Jadi yang pertama, percaya bahwa kita itu bisa melakukan sesuatu, Jadi kan ada pepatah mengatakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan ya, insya Allah. Tabarakallah ya, percayalah bahwa sesuatu itu dapat dilakukan. Jadi adalah salah satu jenis jalan untuk kita berpikir lebih kreatif. Jadi insya Allah pikirkan, jika Allah itu memberikan jalan, insya Allah kita itu bisa melakukannya gitu kan ya. Kan tidak ada cobaan selain dengan diberikan kemudahan ya. Allah berikan 2 kemudahan, 1 ujian, 2 kemudahan gitu ya. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang kedua tipsnya adalah hapuskan kata tidak mungkin dari pikiran kita maupun dari kosakata kita. Jadi mulai dari pikiran kita, kemudian perasaan kita dan lain-lain sebagainya ya. Jadi luar biasa, itu adalah salah satu hal yang menghambat diri kita itu lebih untuk berinovasi, kita lebih kreatif, kita lebih percaya diri. Itu salah satu penghambat. Kita harus bersemangat dan ini tidak mungkin dilakukan, itu harus dibuang jauh-jauh dari pikiran kita ya teman-teman sekalian. Jadi mulai dari reaksi berantai ya,
pikiran-pikiran kita memang mendukung bahwa kita itu membenarkan pikiran kita. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwasanya kita bisa gitu. Ya kita bisa tapi tetap realistis ya. Kita lihat dulu keadaan lapangan. Kalau misalkan itu bisa dilakukan, kita langsung lanjut gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa kita lakukan, ya udah gitu ya. Oke, tips yang ketiga. Halo Kak Eka, Mbak Eka. Ini Bunda ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, yang ketiga adalah pikirkan sesuatu yang istimewa. Maksudnya gimana sih? Pikirkan sesuatu yang istimewa. Jadi istimewa itu adalah ketika kita itu bisa melakukannya ya. Kita bisa melakukannya, berpikir bahwa kita bisa melakukannya, berbuatlah daftar alasan mengapa kita bisa melakukannya. Oke, saya bisa mengasuh anak karena saya mampu, karena saya dibekali ilmu dan saya bisa menggendongnya, saya bisa merawatnya gitu ya. Karena saya dulu dibesarkan dengan keluarga yang luar biasa mendidik anak saya bisa mendidik anak saya. Atau mungkin kalau pelajar, oke, saya bisa mengerjakannya, saya bisa mengerjakan tesis saya karena saya sudah belajar ilmunya, saya tinggal mengaplikasikannya dan selain sebagainya ya. Yang semisalnya kita cari daftar alasan kenapa kita harus melakukan itu. Kita bisa tuh melakukan itu karena apa gitu ya. Gitu ya teman-teman sekalian, Masya Allah tabarakallah. Jadi kita bisa menaklukkan keinginan kita hanya karena kita bisa mengkonsentrasikan diri kita. Jadi kan sama saja seperti kita melihat ada kaca pembesar, apabila itu ada kertas ya, kalau kita ditaruhkan di dekat sinar matahari, tentu saja apabila difokuskan kaca pembesar itu akan membakar kertas itu. Sama halnya seperti kita melakukan sesuatu, apabila kita melakukan itu dengan hal-hal ataupun alasan-alasan supaya kita bisa, pasti kita bisa insya Allah dengan izin Allah ya, dengan catatan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa melakukannya. Kemudian tips yang keempat adalah berpikirlah ke depan lebih baik gitu ya. Jadi istilahnya rata-rata orang itu selalu menolak kemajuan ya teman-teman sekalian. Sehingga ketika orang-orang itu menolak kemajuan, banyak orang yang menentang misalkan. Jadi ketika kita itu berjalan di atas kaki, kemudian orang-orang mencemooh ketika kita itu menggunakan kuda. Kamu pakai kuda, kenapa kamu pakai kuda gitu ya, sedangkan kamu ada kaki gitu ya. Ya sama halnya seperti perumpamaan ada dua orang, kakek dan nenek ya, dia memiliki keledai ketika dalam perjalanan gitu ya. Ketika nenek itu menunggangi keledainya, kemudian ada si kakeknya ada di bawah nuntun si nenek dengan keledainya, terus kemudian dibilangin sama orang, kenapa itu kok istrinya aja, kenapa nggak dinaikin aja itu gitu ya, kenapa nggak dinaikin aja keledainya kayak gitu kan, ada yang mencemooh seperti itu. Kemudian setelah kakeknya naik, karena si kakeknya khawatir si keledainya takut kebanyakan beban ya, jadinya si neneknya turun, kemudian dicemooh lagi, katanya kok aneh sih, itu yang cewek malahan yang menuntun, aturannya kan dituntun kayak gitu kan, malah dicemooh lagi oleh orang-orang. Kemudian si kakek merasa bersalah kan, ya sudahlah kalau kayak gitu kita jalan aja berdua ya nek gitu kan, atau baby ya siapalah terserah ya panggilannya. Kemudian kakek dan nenek itu berjalan dengan keledainya berjalan, kemudian dikatain lagi sama orang-orang, kok kamu punya keledai nggak dinaikin, katanya kamu kok aneh banget sih nek kayak gitu kan. Ada lagi yang mencemooh. Kemudian setelah kakek dan nenek itu menaiki dua-duanya menaiki keledai, kemudian apa yang dikatakan orang-orang, kakek nenek kalian nggak tahu apa itu keledainya kesakitan ya gitu, ataupun keledainya menahan berat kalian berdua itu luar biasa loh, kok kalian malah menungganginya. Nah kan jadi istilahnya kalau kita mengikuti omongan orang itu nggak bakal ada habisnya teman-teman sekalian ya. Jadi istilahnya kita ya berpegang teguh, ataupun yang bisa katakan saya tadi bahwasanya berpikir ke depan itu lebih baik, bahwasanya ya kita lebih baik itu karena apa? Karena ada alasannya, karena kita lebih baik dari diri kita sebelumnya, kita tidak mengikuti apa-apa kata orang. Ada orang baik ya alhamdulillah, ada orang yang nggak baik sama kita ya alhamdulillah, karena itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita itu harus lebih baik lagi, sehingga orang yang tadi mencemooh kita itu ya dia sendiri yang mengaku,
ternyata kita baik, kamu tetap baik ya gitu sama aku gitu. Dia malu sendiri lama-lama ya teman-teman sekalian, karena saya udah pernah seperti itu, saya baikin malahan orang itu malu sendiri, dan sekarang orang itu hanya silent reader gitu ya. Sekarang orang itu hanya lihat saja story-story kayak gitu, udah nggak berani lagi bales-bales lagi. Kalau dulu tuh wah panjang sekali berdebat itu, kalau padahal saya nggak nge-save nomornya. Masya Allah. Ya udahlah ya, itu dilupakan lah, lupakan. Yang jelas apa namanya, bukan netizen ya, tapi orang dekat sendiri gitu ya. Jadi luar biasa ya, jadi kita harus lebih baik dan kita terus jadi baik gitu ya. Ya kita buktikan bahwasanya kita mampu dan kita bisa gitu teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut lagi tips yang kelima. Ya, tips yang kelima atau yang terakhir sekalian ya. Jadi ada suatu perumpamaan di sini. Ingatlah, tidak ada yang bertumbuh di dalam es. Maksudnya gimana sih tidak ada yang bertumbuh di dalam es? Jadi teman-teman sekalian, jika kita membiarkan tradisi membekukan pikiran kita, gagasan kita yang baru itu tidak akan tumbuh. Cara berpikir tradisional adalah musuh bagi mereka yang tertarik pada pengembangan pribadi yang kreatif. Jadi cara berpikir tradisional tuh cara-cara yang kaku. Cara-cara yang kaku, yang tidak mau maju, yang mencegah kekuatan kreatif kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada 3 cara untuk memerangi kejumudan berpikir atau supaya kita itu tidak merasa tidak punya ataupun kita tidak ada yang bertumbuh gitu ya. Kita bertumbuh di dalam es, yaitu tips yang pertama, jadilah orang yang bersedia menerima gagasan, sambut baik gagasan, hancurkan pikiran penghalang seperti ini tidak akan berhasil, tidak dapat dikerjakan, ini tidak ada gunanya. Jadi itu harus disingkirkan ya, pikiran-pikiran dan perkataan seperti itu. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang suka bereksperimen. Jadi dobraklah rutinitas yang tetap, pergilah melalui rute yang berbeda ke tempat kerja kita, tempat siapa aja ya gitu ya, istilahnya kita menggunakan sepeda, menggunakan motor, jalan kaki, itu melakukan dengan rute yang berbeda gitu ya. Bacalah buku-buku baru, kunjungi toko-toko buku, dapatkan teman-teman baru, relasi baru, ambil kursus keterampilan baru yang belum kita kuasai. Dan yang terakhir adalah jadilah progresif, berpikir ke depan gitu ya. Berpikir ke depan, bukan regresif atau berpikir ke belakang gitu ya. Wow, gitu ya. Berpikir ke belakang. Jadi bukan itu cara yang bisa kita lakukan. Jadi harus mengerjakan dengan cara yang itu. Cara yang harus progresif atau berpikir maju, berpikir ke depan gitu ya teman-teman sekalian. Jadi bagaimana kita mengerjakannya lebih baik daripada cara yang biasa kita lakukan. Jadi teman-teman sekalian, orang-orang yang berpikir maju atau berpikiran progresif itu dia memiliki 3 yang dia pikirkan. What the next? What's happen? What's the better gitu ya teman-teman sekalian. Jadi luar biasa, itu yang perlu kita pahami dan lakukan. Jadi teman-teman, mungkin itu saja terkait dengan personality disorder bipolar Zenitsu Agatsuma, meski rada namun tak gentar bagai petir menggagar, dan juga tips trik ala Zenitsu Agatsuma agar kita berpikir inovatif, kreatif, dan kontributif ya teman-teman sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah pukul 20.39, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa di-share of happiness ya teman-teman sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Silahkan disebarkan ya. Sampai jumpa di Dowi Rakai di episode berikutnya. Ya insya Allah kita masih bahas terkait dengan Kimetsu no Yaiba. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya teman-teman sekalian.